Sungguh kami bersyukur Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang teramat baik bagi setiap kami. Allah yang mengenal pribadi kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah Bapa kami. Yes Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yes Tuhan, kasih walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamat.
Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, taburi oleh firman-Mu, dan firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Ini kami umat-Mu, Tuhan, siap mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Nggak terasa kita sudah melewati 6 bulan dari tahun ini ya. Ada banyak hal yang sudah kita lalui dan ada banyak hal yang masih menanti. Banyak orang bilang bahwa tahun ini kurang baik, tapi saya percaya Anda akan melihat hal-hal yang baik. Pagi ini saya akan menyampaikan satu topik sederhana, yaitu melihat yang Tuhan mau. Coba katakan bersama, 1, 2, 3. Amin, puji Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada satu masa, satu zaman, di mana ketika Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoram. Kalau saudara nanti mau baca, bisa baca di rumah, itu tercatat di 2 Raja-Raja pasal 6 ya. Seorang raja yang memimpin kerajaan Israel bernama Yoram. Dan pada masa itu, Israel mempunyai musuh bebuyutan, yaitu bangsa Aram. Yang kebetulan pada masa yang sama, pada waktu yang sama dipimpin juga oleh seorang raja yang bernama Ben-Hadad. Jadi Yoram ini bermusuhan dengan Ben-Hadad ya. Mari kita baca bersama mulai dari ayat dari 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat 8, saudara baca ayat 9, terus bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Bunyinya begini, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. 2, 3. Tetapi Nabi Aram menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang-orang sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Haleluya. Saudara, sejak perang Ukraina meletus bulan Februari tahun 2022, dunia memasuki sebuah era perang yang baru. Teknologi perang yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ada satu senjata yang paling ditakuti. Senjata ini kecil, murah, tapi mematikan. Ada yang tahu? Ya, namanya drone. Ayo, kebetulan saya ada fotonya, bisa dilihat. Drone, ya. Ya, tolong tampilkan. Bisa diperbesar? Oke, ya. Drone. Saudara, ini senjata yang ditakuti, bahkan juga ditakuti oleh Amerika. Sebuah tank yang harganya 100 miliar bisa dihancurkan oleh drone yang harganya hanya 8 juta rupiah. Jauh lebih murah dari Honda Beat, saudaraku. Kalau dulu
senjata-senjata yang ditakuti itu senjata yang mahal, besar-besar ya, seperti tank, helikopter, peluru kendali. Tapi hari ini ada satu perubahan di mana drone ditakuti. Senjata ini terkenal presisi, murah, bisa dikendalikan dari jarak jauh, aman untuk operatornya. Bahkan hari ini Cina, saudaraku, ya, Cina itu berkembang luar biasa, memproduksi drone terkecil di dunia. Coba tampilkan fotonya. Sekecil apa itu? Loh, saudara. Sekecil itu. Ya, itu seukuran kuku saudara itu. Namanya drone capung. Sebetulnya kenapa sih drone ini ditakuti, saudaraku? Sebenarnya bukan karena kemampuan membunuhnya, tapi drone ini bisa dipakai untuk menjadi mata yang bisa melihat. Coba katakan, mata yang bisa melihat. Dan bisa mengumpulkan banyak informasi. Tahukah saudara bahwa informasi itu senjata yang mematikan? Tapi sebaliknya, informasi juga bisa memberikan kemenangan. Ya. Kembali kepada Alkitab, Ben-Hadad itu adalah seorang raja jago perang, jago strategi. Dan setiap kali dia mau menyerang Israel, dia itu enggak menyerang secara sembarangan. Dia kumpulkan panglimanya, dia buat strategi, dia kumpulkan informasi dari para intelijen, baru dia putuskan serangannya harus seperti apa. Bahkan tempat rapatnya dipilih secara khusus, di mana? Di kamar tidurnya. Di kamar tidur raja. Saudara, hanya orang-orang yang punya hubungan sangat pribadi yang boleh masuk ke kamar tidur kita, amin. Ya, saya percaya enggak sembarangan orang Anda izinkan masuk ke kamar tidurmu. Mungkin hanya istri atau anak atau suamimu yang boleh masuk ke sana. Dan Ben-Hadad tahu bahwa kamar tidur adalah tempat yang paling aman. Dia panggil panglimanya masuk ke kamar tidur. Di sana mereka kumpulkan informasi lalu membuat strategi. Satu kali dia bilang begini sama panglimanya, besok ada pasukan Israel patroli melewati satu kota, dari kota A ke kota B. Dan mereka akan sampai di kota B itu sore hari karena perjalanan jauh. Mereka akan berjalan seharian. Ketika sampai di kota B, serang Israel. Karena mereka sudah lelah. Tapi tahukah saudara, apa yang direncanakan di tempat tersembunyi itu bocor. Masuk ke telinga Raja Israel yang namanya Yoram. Sehingga Yoram bilang begini sama panglimanya, besok batalkan rencana patroli ke kota B. Ganti, karena di sana akan ada penyergapan. Dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Sampai Ben-Hadad itu habis akal gitu. Kok bisa ya bocor? Dia nggak tahu ada seorang nabi di Israel yang namanya Elisa. Elisa ini punya drone, saudaraku. Jadi dia kirim drone-nya masuk ke kamar tidur Raja Ben-Hadad. Dia melihat semuanya. Serius amat sih. Enggak, dia nggak punya drone ya. Itu cuma bercanda saya aja. Tapi yang Elisa dapat adalah Tuhan membuka matanya sehingga Elisa bisa melihat apa yang direncanakan Ben-Hadad di kamar tidurnya. Lalu Elisa memberitahu semua rencananya itu kepada Raja Israel. Dan ini terjadi berulang-ulang kali, saudaraku. Hari ini yang saya mau bagikan adalah melihat apa yang Tuhan mau. Saudara, perhatikan saudaraku, apa yang kau lihat akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam hidupmu. Saudara percaya itu? Amin. Ketika Ben-Hadad tahu bahwa rencananya bocor oleh karena perbuatan Elisa, Ben-Hadad itu menyebarkan intelijen ke seluruh wilayahnya untuk mencari di mana Elisa tinggal. Satu hari dia mendapat informasi A1. Nah, saudara tahu ya, A1 itu apa? Informasi yang katanya valid, akurat, dan dari sumber terpercaya. Apa isi informasinya? Elisa ada di Dotan. Di satu desa kecil
namanya Dotan, dan Elisa tinggal di sana bersama seorang pelayannya. Lalu Ben-Hadad memerintahkan panglimanya untuk membentuk satu pasukan penyergap, tapi bukan pasukan biasa karena jumlahnya sangat besar. Bukan saja tentara berkuda, tapi dikatakan kereta-kereta pun diperintahkan untuk menyertai pasukan itu. Saudara tahu, kalau sampai tentara sudah pakai kereta, sebetulnya tentara itu sedang mempersiapkan diri untuk satu perang besar, saudara. Padahal yang diburu cuma seorang Elisa. Dan sampailah pasukan itu di Dotan, dan Dotan dikepung sedemikian rupa, sampai mungkin kalau istilah saya, tikus pun gak bisa kabur. Karena semua lubang ditutup. Perhatikan saudara, Elisa hanya tinggal dengan seorang pelayannya. Dan pelayannya ini seperti biasa melayani tuannya. Setiap pagi dia keluar ke pasar, beli sayur, dimasak, dimakan bersama dengan tuannya, melayani kebutuhan tuannya, membeli kebutuhan tuannya. Sampai ketika pagi-pagi dia bangun, apa yang dia lihat? Nah, kita baca ya di pasal 6 ayatnya yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Bujangnya ini melihat seluruh sudut kota dipenuhi oleh tentara Aram. Sebenarnya yang dilihat dia itu apa? Yang dilihat oleh bujangnya ini adalah jalan buntu, kebinasaan, keputusasaan, no way out, tidak ada jalan keluar. Ini yang dilihat oleh pelayan dari Elisa. Tapi Elisa melihat hal yang berbeda, tidak seperti yang dilihat oleh pelayannya. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, open his eyes," bukalah matanya. Dan lalu terlihatlah sebuah penampakan yang berbeda. Ayat 17. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kereta berapinya di sekeliling siapa, saudara? Elisa. Perhatikan saudara, seorang yang intim dengan Tuhan, ada malaikat-malaikat yang melindunginya. Haleluya. Saya ingat dulu ya, satu kali ya, saya pernah sampaikan ini. Ketika saya melayani seseorang yang katanya dirasuk setan, ya, lalu orang itu saya nggak kenal sebelumnya, ada seorang ibu yang mengantar dan meminta untuk saya mendoakan dia. Dia bilang, "Tapi Pak Hari jangan kaget loh. Ini orang Pak Hari sudah didoakan oleh beberapa pendeta," katanya gitu. "Oh ya nggak apa-apa dong. Ya sama-sama hamba Tuhan lah." "Iya tapi Pak, yang menjadi masalah ketika didoakan dia kesurupan Pak. Waktu kesurupan, maaf ya Pak ya, itu celananya Pak Pendeta dia robek-robek," katanya gitu. Itu berita yang kurang baik buat saya, saudaraku ya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu hari di mana saya mendoakan dia, apa yang terjadi? Dia memang kesurupan. Dan ketika dia mau melompat, mau menyerang saya, tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan dan berteriak, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Saya sih nggak lihat ya. Tapi ketika selesai dan ibu ini dibebaskan dari roh jahat, saya tanya, "Kenapa kamu berkata lepaskan aku?" Nah, dia bilang ini, "Saya melihat ada sosok putih yang besar memegangi tangan saya sehingga saya tidak bisa bergerak." Saya percaya itu malaikat Tuhan, amin. Ketika mata bujangnya ini dibuka oleh Tuhan, dia melihat pasukan malaikat berkuda ada di sekeliling Elisa. Kalau penglihatan pertamanya tadi, itu penglihatan yang mendatangkan keputusasaan, ketakutan, tidak ada jalan keluar. Tapi setelah bujangnya melihat
matanya dibuka oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya? Damai sejahtera. Karena dia melihat perlindungan Allah di sana. Oleh karena itu saya mau mengupas apa kata Alkitab tentang bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan mau. Apakah saudara mau melihat apa yang Tuhan mau? Loh, yang amin kok cuma dikit toh. Yang lain nggak mau ya. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat apa yang Tuhan mau? Saudara, saya banyak bercerita supaya saudara tidak usah buka Alkitab ya. Kalau saudara nanti buka di rumah, di Bilangan pasal 13, ada satu ketika di mana bangsa Israel kurang sedikit lagi akan memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel sampai di perbatasan dan beberapa ratus meter ke depan itu adalah tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah untuk ditempati, untuk didiami oleh bangsa Israel. Tanah yang katanya penuh dengan susu dan madu. Tapi sebelum bangsa itu diizinkan masuk, Musa diberi satu perintah yang spesifik. Apa perintahnya? Musa diminta memilih 12 orang masing-masing dari tiap-tiap suku untuk mengintai, untuk melihat apa yang ada di dalam tanah Kanaan itu. Lalu dipilihlah 12 orang dan mereka masuk ke tanah itu mencari tempat yang paling tinggi sehingga mereka bisa melihat seluruh dataran itu. Mereka berkeliling sedikit dan mereka kembali setelah 40 hari. Lalu mereka memberikan laporan tentang apa yang mereka lihat. Laporannya begini, tanahnya subur, hasil buminya melimpah, banyak ternak hidup di tanah itu. Tapinya ini nggak enak saudara. Orang-orang yang tinggal di sana sangat kuat. Benteng-benteng kotanya sangat tebal. Dan penduduknya adalah raksasa yang tidak mungkin kita bisa kalahkan. Kita nggak mungkin menang lawan mereka. Itu laporan penglihatan mereka. Dan ternyata laporan itu membuat seluruh Israel 2 juta jiwa mengalami ketakutan. Dan hanya 2 orang saja yang melihat seperti yang Tuhan mau untuk mereka lihat. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Mereka enggak bilang bahwa enggak kok penduduknya di situ lemah-lemah. Enggak. Mereka enggak menyangkalkan. Saudara perhatikan. Apa yang diperlihatkan Tuhan itu bukan berarti sebuah penyangkalan akan fakta. Bukan seperti itu. Mereka mengakui bentengnya tebal, penduduknya kuat-kuat. Mereka bilang, oh tubuhnya besar-besar. Mereka akui itu. Tapi ada hal lain yang mereka lihat. Apa? Mereka melihat Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Sehingga mereka berkata, bersama Tuhan penduduk Kanaan akan kita telan habis. Haleluya. Inilah hal yang Tuhan mau untuk dilihat. Dan hanya 2 orang dari 2 juta jiwa yang bisa melihat seperti itu. Pertanyaannya begini, kenapa 10 pengintai itu tidak bisa melihat seperti Yosua dan Kaleb? Ya, ini sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat seperti Yosua dan Kaleb? Mari kita lihat sebabnya. Kita lihat di Bilangan 14 ayatnya yang ketiga. Bunyinya begini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Perhatikan kalimat selanjutnya, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, hal yang membuat mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau adalah karena mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan mendapati paling tidak 5 kali bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir
dari padang gurun menuju Kanaan. Setiap kali bangsa Israel menghadapi kesulitan, setiap kali ada masalah menghadang di perjalanan mereka, mereka bilang begini, kami ingin kembali ke Mesir. Kami menyesal meninggalkan Mesir. Ini bicara apa, saudaraku? Kembali ke Mesir itu bicara kembali kepada kehidupan lama. Coba ulangi, kembali kepada kehidupan lama. 1, 2, 3. Ketika seseorang tidak mau meninggalkan kehidupan lamanya, dia tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan mau. Tangkap ini baik-baik, saudaraku. Bahkan bukan itu saja, orang itu bisa kehilangan penggenapan janji Allah dalam hidupnya. Ada 2 juta jiwa yang tinggal beberapa ratus meter lagi menerima janji Tuhan. Tinggal beberapa ratus meter lagi. Tapi karena mereka ingin kembali ke Mesir, mereka gagal menerima janji itu. Saudara pernah mengalami hal seperti itu? Aduh, kurang dikit loh Pak, kurang dikit saya dapat berkat. Ini nggak jadi. Haleluya. Saudara, saya punya seorang kawan, orang Kristen, dulu segereja sama saya di Jakarta. Dia punya istri dan sudah punya seorang anak. Kita berteman cukup lama, tapi ada satu kebiasaan yang kurang baik ya, yang dia sudah hidupi cukup lama. Jadi kawan ini suka minum, saudara. Bukan minum aqua ya, minuman beralkohol gitu ya. Entah itu bir, whisky dan semacamnya lah. Saya pernah tanya, ngapain sih kamu minum begituan? Enak minum kopi ya, daripada minum begituan. Selain mahal juga jadi racun kan ya toh. Dia bilang begini, cuma buat angetin badan aja kok, sedikit-dikit nggak apa-apa. Saudara, dalam hati saya, Jakarta ini panas, saudara. Ya, kecuali Anda tinggal di mana gitu, di Bromo ya, dingin di sana ya. Malam pun tetap panas di sana itu. Dia bilang buat angetin badan aja. Dan itu jadi kebiasaan terus-menerus. Nah, masalah mulai muncul ketika satu hari dia terima berita buruk bahwa dia menjadi salah satu karyawan yang di PHK di perusahaannya, saudara. Tapi saya pikir nggak ada masalah, mungkin dia bisa cari kerjaan tempat lain. Tapi di satu sisi saya pikir ini ada baiknya juga ya, kan dia nggak ada pemasukan, mungkin dia bisa berhenti dari kebiasaannya yang buruk gitu loh. Dia berhenti beli minuman beralkohol itu. Tapi ternyata enggak loh, saudara. Dia tetap lakukan. Saya cari tahu dari mana duitnya ya. Nggak taunya dia beli pakai kartu kredit, saudaraku. Dia beli pakai kartu kredit. Pokoknya ya nggak pernah berhenti kebiasaannya itu. Nah, saya perhatikan. Setiap kali ada masalah dalam hidupnya, entah ketika dia bertengkar sama istrinya, entah ketika dia gagal interview, entah ketika usaha yang sedang dibangunnya juga gagal gitu. Dia selalu kembali kepada kebiasaan buruknya itu. Dan dia selalu bilang, biar gak stres biar gak stres gitu. Dia selalu kembali ke situ, saudaraku. Dan akhirnya kondisinya semakin buruk. Bahkan dia punya hutang 10 kartu kredit. Bayangin, itu tiap hari yang namanya debt collector tuh datang ke rumahnya cuma nagih aja. Saudara bisa bayangin gak betapa stresnya hidup seperti itu ya. Sampai satu hari saya ada kesempatan mampir ke sana dan saya bilang begini, kamu harus tinggalkan cara hidup seperti ini. Kalau enggak kamu gak akan mengalami janji Allah. Saya bilang gini, berhenti minum, berhenti berhutang. Saudara, saya menyimpang sedikit ya. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa orang yang hidup terus-menerus dijerat hutang, Anda itu sedang hidup di bawah kutuk loh. Nanti di rumah dibaca ya, Ulangan pasal 28, bunyinya begini. Salah satu tanda orang yang di bawah kutuk adalah dia mencari pinjaman tapi tidak pernah memberi pinjaman. Itu kan bicara orang yang terus-menerus diikat hutang.
Saudara pinjam itu sekali-kali oke lah. Tapi kalau sampai kebutuhan hidupmu dipenuhi oleh itu, saudara ada di tempat yang salah ya. Puji Tuhan ketika saya bicara seperti itu, rupanya Roh Kudus menjamah hati dia. Dan entah kenapa besoknya dia membuat satu keputusan yang drastis berubah. Saudara, dia putuskan saya stop. Ada beberapa botol sisa whisky yang masih belum dibuka di rumahnya itu dia buang ke tempat dia buang begitu saja. Dan yang kedua, saudara, dia jual semua barang-barang yang bisa dijual. Hanya untuk apa? Dia bisa lunasi utang. Sampai sepeda motornya yang terakhir dia jual. Dijual lagi harga murah. Sampai saya, kamu jual motor nggak kemurahan? Nggak apa-apa, Har. Yang penting saya bisa lunasi utang, itu aja lah. Itu yang dia buat, saudaraku. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri, mulai hari ini saya nggak mau berutang lagi. Kalau perlu puasa, saya puasa. Yang penting saya nggak mau utang lagi. Itu yang dia buat, saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Orang itu sudah mengalami janji Allah. Hidupnya jauh berubah. Keluarganya harmonis. Dan punya usaha yang baik. Saudara, bukan saja engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau. Engkau bisa kehilangan janji Tuhan. Manakala engkau selalu ingin kembali kepada kehidupan lamamu. Ini yang menghalangi kita untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau. Jangan pernah mau kembali kepada kehidupan yang lama. Yang kedua, ada satu lembah yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, ya, dan ini diceritakan berulang-ulang, namanya lembah Tarbantin. Kadang-kadang disebut dengan sebutan lembah Elah, ya. Kenapa disebut Tarbantin? Karena di lembah itu banyak tumbuh pohon tarbantin, sehingga disebut lembah Tarbantin. Apa yang membuat lembah ini terkenal? Karena di lembah ini Daud mengalahkan seorang musuh yang sangat fenomenal, namanya Goliat. Ini yang membuat lembah ini sangat terkenal. Tapi pada masa ketika Goliat sedang berjaya di situ, perhatikan saudara, pasukan Filistin dan pasukan Israel itu berhadap-hadapan, dipisah atau ditengahi oleh lembah ini. Ada ratusan ribu tentara Israel pada masa itu yang berkemah di tempat itu yang siap untuk perang. Dan Goliat maju sendirian, lalu bilang begini, tampilkan satu orang yang paling hebat di antara orang Israel. Duel dengan aku. Kalau engkau bisa mengalahkan aku, kami seluruh Filistin menyerah kepadamu. Dia bilang begitu. Dan kita tahu bahwa enggak ada satupun dari orang Israel yang berani diajak berduel dengan Goliat. Mengapa? Karena mereka melihat sebatas dengan mata jasmani saja. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah seorang tentara dengan tinggi 3 meter. Sudah tahu? Tinggi plafon kita ini 2,3 meter. Jadi kalau Goliat ada di sini kepentok tuh kepalanya ya. Begitu tingginya, 3 meter saudaraku. Membawa tombak seberat 60 kilo saudaraku. Dan terkenal sebagai petarung yang tidak pernah kalah. Ini yang dilihat oleh tentara Israel. Tapi Daud melihat dengan cara yang berbeda. Yang Daud lihat ketika dia melihat Goliat apa? Kesempatan untuk mengalami kemenangan. Itu yang Daud lihat. Sehingga Daud berkata kepada Raja Saul pada saat itu, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Hal kedua yang membuat kita bisa melihat apa yang Tuhan mau adalah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Coba katakan pengalaman bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Anda mau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan? Pertanyaannya bagaimana caranya? Sederhana sekali saudara. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau pasti akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara ada yang
bersama dengan saya membangun gereja ini ya. Dari awal gereja ini kan berdiri tahun 2010 ya. Ada yang sejak 2010? Santoso, Fran ya. Bu Nini belum rasanya 2010. Apa udah? Ya. Saudara, gereja kita ini sejak 2010 sampai sekarang itu sudah berkali-kali pindah tempat. Dan itu bukan satu prestasi yang bagus, saudaraku. Kita itu pindah tempat terpaksa. Yang pertama saya ingat dulu kita sewa sebuah ruangan di Hotel Gajah Mada, Jalan Dr. Cipto. Itu kita ada di sana sekitar 8 bulan. Tapi akhirnya harus keluar. Kenapa? Harga sewanya mahal, saudaraku. Ya, waktu itu maaf ya, anggota jemaat kita itu masih 3-4 orang. Saya harus menguras tabungan saya sampai bukan nol, saudara, sampai minus sekali gitu ya, sampai bukan habis, sampai saya jual barang ya. Saya nggak mengeluh ya, saya bukan mengeluh pada saudara, enggak. Cuma saya menceritakan sebuah pengalaman. Akhirnya kita cari alternatif sebuah tempat lain yang sewanya lebih murah dan dapatlah kita tempat di Resto Penyet yang ada di Jalan Terusan Dieng. Itu persis di seberang kampus ekonomi Universitas Merdeka, ya, persis di situ. Nah, kita sempat ada di situ itu sekitar 4,5 tahun, saudaraku. Sewanya murah, tempatnya cukup baik ya, kita nyaman di situ. Tapi akhirnya dalam tanda petik diusir, saudaraku. Kenapa? Karena ada penyewa lain berani bayar lebih mahal. Dan dia bilang, Pak, saya sewa tempat ini saya bayar 5 tahun sekaligus. Kalau saya kan bayar mingguan, saudara. Ya, dia 5 tahun dan harganya 2 kali lipat lebih mahal dari harga saya. Ya pastilah saya diusir. Ya kan? Saya cari lagi. Yang ketiga kita dapat di Pilar Tidar, tahu? Tepat di samping pom bensin Tidar. Di sana ada Alfamart dan kita sewa di lantai 2-nya, saudara. Itu juga nggak terlalu mahal. Genap 1 tahun, diusir lagi, saudaraku. Alasannya apa? Yang punya tempat bilang begini, maaf Pak Hari, saya mau pakai tempat ini, saya mau buka usaha sendiri. Ya mau nggak mau, kita cuma dikasih waktu beberapa bulan aja. Saya cari nggak dapat. Saya bilang, Tuhan, kali ini tolong deh Tuhan. Kasih tempat tapi jangan sewa lagi, kita capek sewa. Karena kalau sewa itu apa, saudara? Habis pelayanan bongkar, dibongkar semua. Karena kan besoknya disewa sama orang lain kan, bongkar. Mau kita pakai, pasang lagi, bongkar, pasang terus. Itu melelahkan loh, saudara. Ya, ada beberapa kawan punya pengalaman seperti itu. Nah, saya bilang, Tuhan tolong dong kasih tempat. Kali ini jangan nyewa lagi. Saudara tahu nggak kenapa? Saya tinggal di sini sejak 2010. Tapi kenapa kita tidak pernah mau pakai tempat ini? RW-nya bilang begini, Pak Hari, jangan buka gereja di sini. Kami keberatan. Jangan sampai Bapak di demo ya. Udah diwanti-wanti, makanya saya nggak pernah mau pakai tempat ini. Jadi saya bilang, Tuhan, tolong dong. Tuhan buka jalan. Dengan beberapa syarat saya bilang, yang pertama Tuhan, saya nggak mau minta uang. Baik sama teman-teman saya yang berduit, baik sama jemaat, sehingga saya tidak pasang pengumuman, gereja sedang membutuhkan dana pengumuman. Enggak mau Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan sendiri yang kasih duit. Yang pasti saya nggak mau minta. Ketemu orang pun saya nggak akan cerita. Jadi saya cerita sama jemaat, saya cuma bilang begini, kita tidak ada janji iman. Dan saya tidak minta saudara menyumbang. Saya minta saudara bantu doa saja. Jadi kalau ada saudara yang tidak membantu dana pengajian, jangan kecil hati. Karena memang saya nggak minta. Saya mau kalau ada orang ngasih itu bukan karena saya minta. Ya karena dia tergerak sendiri aja, saudara. Dan yang terakhir, saya nggak mau utang. Tuhan, saya nggak mau utang, gitu. Ya, saya cuma berdoa seperti itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan gerakan untuk
Dulu ini kan kebun tomat, saudara. Ini tempat Anda ini kebun tomat, saudaraku. Ya, Tuhan gerakan untuk kita rubah, kita bangun, akhirnya jadi ruang ibadah dengan berbagai pertimbangan. Paling banter di demo ya udah saya tutup, saya bilang begitu ya. Tapi tahu saudara, kurang dari 6 bulan tempat ini selesai. Dan tidak ada jemaat yang maksudnya yang mereka saya membantu dengan doa. Dana masuk dari orang-orang yang kita nggak tahu dari mana. Yang saya tahu rekening gereja selama 6 bulan itu tidak pernah kosong. Ada aja yang masuk, saudara. Dan pembangunan selesai. Waktu engkau berjalan bersama Tuhan, hidup sesuai firman-Nya, engkau pasti mengalami Tuhan. Dan saudara tahu, pengalaman bersama Tuhan ini membuat saya bisa melihat Tuhan. Bisa melihat apa yang Tuhan mau. Saya mau bilang begini, itu kan terjadi tahun 2018. Jadi kita pakai tempat ini 2018. Apakah di tahun-tahun berikutnya kita nggak pernah mengalami masalah keuangan? Berkali-kali, saudaraku. Salah satu halnya pada saat kapan? COVID 2020. Di mana gereja dilarang mengadakan ibadah onsite, harus online. Di saat itu maaf dalam tanda petik, gereja kan bisa istilahnya nggak ada pemasukan. Tapi tahu nggak saudara, setiap kali saya mendapati ada masalah menghadang gereja ini, saya bisa melihat bahwa di situ ada kemenangan dari Tuhan. Sampai hari ini, tanpa bermaksud meninggikan diri, ya kita mau tinggikan Tuhan saja. Kita bisa lewati semuanya karena Tuhan yang berkarya. Tidak ada satu manusia pun yang diagungkan di sini. Karena gereja kita tidak pernah meminta-minta. Haleluya. Hal yang kedua yang membuat engkau bisa melihat apa yang Tuhan mau. Alami pengalaman bersama Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Maka engkau akan melihat seperti Daud melihat Goliat. Yang dilihat bukan raksasa yang menakutkan. Tapi yang dia lihat adalah kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Ada satu lagu ya, kita nyanyikan bersama, ini lagu lama. Lagu Inggris ya. Kita belajar Inggris sedikit. Judulnya Open the Eyes of My Heart. Buka mata hatiku Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Yes, I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lift it up. And lift it up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Ayo katakan sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to See see you high and lift it up. to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Boleh tepuk tangan. Pour out your power and love, and we sing holy, holy, holy. To see you high and lift it up. Shining in
mata. Saudara, Tuhan bisa membuka matamu sehingga engkau bisa melihat apa yang Tuhan mau. Tapi ada hal-hal yang harus kau buat sebelumnya. Jangan kembali kepada kehidupan lamamu. Itu menghalangi matamu untuk melihat apa yang dari Tuhan. Dan hiduplah berjalan bersama Tuhan sampai engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat apa yang Tuhan mau. Karena rencana Tuhan bagimu adalah engkau hidup berkemenangan. Engkau hidup berbuah lebat. Engkau hidup memuliakan Tuhan. Engkau hidup bebas dari hutang. Engkau hidup menang atas dunia ini. Yes, Lord. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Pagi ini kita akan menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita bersatu teduh sebentar. Haleluya. Perjamuan kudus ini ada karena korban Kristus yang sangat mahal, sehingga darahnya dicurahkan bagi Anda dan saya. Oleh pengorbanan Kristus ini, kita yang berdosa diampuni dan dibenarkan. Jangan kembali kepada kehidupan lama. Jangan kembali kepada dosa. Terima kasih Bapa. Silakan para pelayan Tuhan membagikan anggur dan Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bagi saudara yang sudah menerima anggur dan roti, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya akan langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan Komsel GBI Hope dapat dilihat melalui tayangan LED yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami tempat ini. Kami bersyukur boleh memuji dan menyembah-Mu dengan hati yang dipenuhi sukacita Tuhan. Makasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya, menuntun hidup kami Tuhan. Beri kami Tuhan kemampuan bagi mata rohani kami untuk melihat yang Engkau lihat Tuhan. Agar kami mengalami terobosan di dalam iman Tuhan. Janji-janji-Mu Tuhan, kemenangan demi kemenangan boleh kami dapatkan Tuhan. Makasih Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pengembalaannya, di dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini menjadi pribadi yang Engkau inginin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati Tuhan istri serta anak-anaknya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu GBI Hope, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Jadikan kami pribadi yang Engkau mau Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Mampukan setiap kami Tuhan, Roh Kudus tolong. Pimpin hidup kami, hidup dalam perkenanan Tuhan seutuhnya dari sekarang hingga selama-lamanya. Makasih Bapa, kami berdoa buat Indonesia, berkati Indonesia Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, jamah hati bangsa ini Tuhan, hujani dengan pertobatan serta keselamatan daripada-Mu Tuhan. Berkati segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar setiap keputusan kebijaksanaan yang dibuat semuanya boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkati persamaan kami Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukanmu untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Dan sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.